Sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri seberang. Jumat 26 September lalu, FIFA mengeluarkan sebuah maklumat. FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia diduga melakukan manipulasi terkait 7 pemain naturalisasi mereka. Akibatnya, FAM dikenai denda sebesar 350.000 Swiss franc atau sekitar 7,3 M dan ketujuh pemain naturalisasi tersebut juga dikenai denda sebesar 2.000 Swiss franc atau sekitar 42 juta per orang plus larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita bahas bersama. For the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good fella, blows as well, but Indonesia lead. Pemangku Sultan Johor Tengku Mahfudan Ismail mempersoalkan tindakan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang menjatuhkan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia. Hai Football Lovers, bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, Garuda Football Lab. Kali ini kita sedikit bergeser membahas negeri tetangga karena ada kabar yang cukup mengejutkan dalam 1-2 hari ini. Pernah dengar pepatah? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Nah, pepatah itu kayaknya cocok banget buat Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM. Ceritanya mereka pengen cepet-cepet bersinar di level internasional, tapi malah kebablasan sampai kena skandal naturalisasi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Semua berawal dari strategi FAM yang sedang getol-getolnya mendatangkan pemain naturalisasi. Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan program naturalisasi PSSI yang menunjukkan progres signifikan hingga bisa bertarung ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Namun masalahnya, cara yang mereka pakai ternyata ya bisa dibilang jauh dari kata rapih. Jika PSSI butuh waktu lama untuk mendatangkan pemain-pemain naturalisasi ini, beda cerita dengan Malaysia. Alih-alih mengikuti prosedur FIFA yang ketat, mereka justru diduga nekat memanipulasi dokumen kewarganegaraan pemain. Katanya demi memperkuat timnas, tapi praktiknya malah penuh dengan kebohongan administrasi. Dan hasilnya, FIFA murka. Bukan cuma FAM yang kena getah, tapi juga para pemain naturalisasi mereka ikut terkena larangan tampil. Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel adalah nama-nama pemain naturalisasi Malaysia yang saat ini terkena larangan bermain setahun penuh yang imbasnya bisa menghancurkan karir mereka. Sejak ketujuh pemain tersebut diumumkan oleh FAM, tepatnya sebelum Harimau Malaya mengarungi babak kualifikasi Piala Asia, memang hampir seluruh netizen Asia Tenggara mengerinyitkan kening. Bagaimana ceritanya Malaysia tiba-tiba punya pemain berdarah kecampuran Amerika Latin? Bukan hanya satu, tapi 7 sekaligus. Sejak kapan Malaysia dianeksasi atau dijajah oleh bangsa-bangsa Amerika Latin? Beda cerita dengan naturalisasi timnas Garuda, yang mostly adalah berkewarganegaraan Belanda. Semua orang tahu riwayat Belanda dan Indonesia yang sangat panjang. Dan bukan hanya itu, semua dokumen mereka lengkap dan bisa dilacak. Dan ini nih yang terpenting, PSSI sebelum menjalankan proses naturalisasi, mereka sudah melacak, bahkan punya talent pool yang diperkirakan berjumlah 700-800 pemain berdarah campuran dengan berbagai negara. Dan ketika sampai pada keputusan untuk melakukan naturalisasi, jauh-jauh hari sudah mempublikasikan nama-nama tersebut ke media. Jadi media pun punya kesempatan untuk melacak keakuratan data para pemain. Jadi pekerjaan PSSI sebagaimana disampaikan oleh Exco Arya Sinulinga bukanlah proses yang instan. Prosesnya panjang, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Meski demikian tidak semua pun bisa dinaturalisasi. Ambil contoh pemain berbakat yang sempat berlatih bersama Garuda Muda, Mauresmo Hinoke. Hinoke tidak bisa diproses lebih lanjut karena garis keturunannya dari Indonesia dianggap terlalu jauh. Jika FIFA mensyaratkan silsilah terjauh adalah kakek atau nenek, darah Indonesia Hinoke ternyata berasal dari buyutnya. Jadi untuk urusan naturalisasi bukan hal yang mudah semudah membalikan telapak tangan seperti yang diungkapkan oleh Arya Sinulinga. Nah, Malaysia hampir tidak ada informasi apapun yang dipublish ke media
Tiba-tiba saja mereka meminta FIFA untuk menyetujui pemain naturalisasi yang mereka daftarkan untuk dapat bermain di kualifikasi Piala Asia 2027. Yang bikin makin panas ternyata ada dugaan keterlibatan langsung para petinggi FAM dalam proses ini. Bukan sekedar lalai, tapi ada indikasi mereka sengaja mengatur jalannya naturalisasi abal-abal demi kepentingan instan. Bayangin aja, federasi yang seharusnya jadi tulang punggung sepak bola nasional malah sibuk bikin jalan pintas yang akhirnya jadi senjata makan tuan. Efek domino skandal ini luar biasa. Banyak pemain yang sudah terlanjur dinaturalisasi jadi bingung dengan status mereka. Ada yang kehilangan kesempatan main di liga-liga besar, bahkan beberapa klub Eropa dan Amerika Selatan merasa dirugikan. Kenapa? Karena pemain mereka yang disulap jadi warga Malaysia tiba-tiba dilarang tampil oleh FIFA. Klub jadi kehilangan aset sementara pemainnya terjebak dalam drama federasi. Intinya Malaysia nggak cuma bikin malu diri sendiri, tapi juga bikin repot orang lain di belahan dunia lain. Lalu bagaimana sikap AFC alias Konfederasi Sepak Bola Asia? Bukannya membela mati-matian, AFC justru memilih jalan aman. Mereka menegaskan kalau ini murni urusan antara FIFA dan FAM. Dengan kata lain, AFC seolah berkata, "Maaf ya Malaysia, kalian salah kamar. Jangan tarik-tarik kami." Buat timnas Malaysia, ini jelas jadi pukulan telak. Bayangan keberhasilan menembus Piala Asia dan euforia kemenangan atas Vietnam 4-0 di pertandingan sebelumnya, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Meski saat ini FAM sedang menyusun upaya banding, namun jika upaya banding mereka kalah, dan kemungkinan besar seperti itu karena FIFA memegang bukti kuat, maka kemungkinan besar tim mereka akan didiskualifikasi dari kualifikasi dan tidak menutup kemungkinan federasi mereka akan dikenai sanksi lebih berat. Dan alih-alih melesat jadi kekuatan baru Asia Tenggara, mereka malah jadi bahan tertawaan. Bukannya dikenal karena prestasi, Malaysia sekarang lebih dikenal karena kasus manipulasi. Jadi, apa pelajaran dari skandal ini? Sederhana aja, sepak bola itu butuh proses, bukan sulap. Kalau mau punya tim kuat, ya investasilah di pembinaan pemain muda, bukan di fotokopi paspor. Jikapun ingin melakukan percepatan dengan naturalisasi, lakukan dengan cara yang benar dan jujur. Dan untuk FAM, mungkin kali ini mereka benar-benar belajar. Kalau shortcut menuju kejayaan, ujung-ujungnya bisa bikin jatuh terperosok. Atau kalau kata netizen, maunya jalan pintas ke Piala Dunia, malah nyasar ke drama sidang pengadilan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah skandal ini akan jadi akhir dari era naturalisasi Malaysia atau justru awal dari drama baru yang lebih panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.